meloloskan Gibran untuk menjadi calon wakil presiden, layakkah putusan ini dicurigai? Saya akan mencurigai. Rosi, Sabtu 14 Oktober, pukul 10 malam, di Kompas TV. Presiden Joko Widodo menghadiri acara Rakernas Relawan Projo. Jokowi kembali minta relawan tak tergesa tentukan pilihan capres. Usai mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo ditahan, kini KPK mendalami soal aliran dana dari Syahrul ke Partai Nasdem yang disebut mencapai miliaran rupiah. Polda Metro Jaya telah menerima surat penunjukan jaksa untuk kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selamat petang saudara, Anda kembali menyaksikan program Berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Hari ini hadir bersama saya Niluh Puspa dan juga rekan saya Audrey Chandra. Informasi di paruh pertama Kompas Petang akan disampaikan oleh Audrey. Silakan Audrey. Niluh, terima kasih. Saudara, 1 hektar tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir Mandung, Tabanan, Bali terbakar. Asap tebal mengepul selimuti area TPA seluas 2,7 hektar. Kebakaran terjadi dini hari sejak pukul 2:30 WITA. Luasnya kebakaran membuat petugas PMK Kabupaten Tabanan harus berulang kali bolak-balik ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga kebakaran terjadi dampak dari musim kemarau yang juga menimbulkan gas metana di tumpukan sampah sehingga memicu terjadinya kebakaran. Kebakaran di TPA Mandung sudah pernah terjadi sebelumnya sekitar bulan September, tapi tidak sebesar kebakaran yang terjadi saat ini hingga membakar sampah seluas 1 hektar lebih. Hingga sekarang kebakaran masih dalam penanganan petugas pemadam kebakaran Tabanan. Meski di sekitar tempat pembuangan akhir banyak pemukiman penduduk, tidak ada laporan korban jiwa dan korban luka. Semakin membesar karena angin tadi pagi cukup kencang dan dia loncat-loncat apinya sehingga tingkat pemadamannya mengalami kesulitan kita. Karena kejadian ini untuk sementara sampah sapu apa? Oh, kita bawa ke Klaten. Biarkan saya proses secara baik dalam peradilan penanganan KPK nasional dan cukup baik. Menurut saya walaupun 2 Maret saya betul-betul mendapatkan sebuah proses yang cukup panjang. Itu ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Penerimaan lainnya dalam bentuk gratifikasi yang diterima SYL bersama KS dan MH juga masih terus dilakukan penelusuran dan pendalaman oleh tim penyidik. Saudara, setelah ditahan dan ditetapkan jadi tersangka, KPK menelusuri aliran dana mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem. KPK menduga adanya aliran penggunaan uang miliaran rupiah oleh tersangka Syahrul Yassin Limpo untuk kepentingan Partai Nasdem. KPK akan mendalami dugaan aliran dana ini. Itu ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Penerimaan lainnya dalam bentuk gratifikasi yang diterima SYL bersama KS dan MH juga masih terus dilakukan penelusuran dan pendalaman oleh tim penyidik.
KPK menyebut uang hasil suap yang diterima Syahrul Yassin Limpo digunakan untuk sejumlah kepentingan pribadi. Mulai dari pembayaran kartu kredit milik Syahrul Yassin Limpo, ada juga cicilan mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat untuk keluarga, dan perawatan wajah atau skincare untuk keluarga. KPK telah mencekal 3 orang keluarga Syahrul Yassin Limpo untuk memeriksa aliran uang korupsi SYL yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap sejumlah aliran dana hasil korupsi Syahrul Yassin Limpo mengalir untuk sejumlah kepentingan pribadi. Salah satunya kepentingan untuk Partai Nasdem, yang merupakan partai Syahrul Yassin Limpo bernaung. KPK menyebut aliran dana yang masuk ke Nasdem mencapai puluhan miliar rupiah. Informasi terkait aliran dana ini didapat KPK, salah satunya dari PPATK yang akan didalami melalui pemeriksaan rekening oleh bank. PPATK tersebut kemudian kami akan meminta bank yang terkait untuk membuka rekening yang bersangkutan. Tentu dari situlah nanti kami akan menelusuri kemana saja aliran uang yang bersangkutan itu, tidak dengan menanyakan, dengan mendasarkan pada LHA PPATK. Itu hanya menjadi dasar bagi kami sebagai laporan intelijen, tetapi kami berdasarkan informasi dari PPATK, kami bisa meminta bank untuk menelusuri lebih lanjut. Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yenti Ganarsih menilai pihak yang menerima uang hasil korupsi bisa dikenakan pidana jika ia sudah bisa menduga hasil sumber uang tersebut. TPPU pasif itu dia menerima hasil kejahatan, tapi ada unsur subjektif yang harus dibuktikan, yaitu bahwa yang menerima itu paling tidak itu patut menduga, bukan tahu, tidak harus tahu, tapi kalau patut menduga itu sudah bisa kena. Patut menduga nanti dilihat berapa yang dikasihkan kepada kader partai itu gitu. Kalau memang jumlahnya sesuai profilnya, nggak terlalu besar misalnya, kader kan tidak patut menduga gitu kan, karena disangkanya itu wajar-wajar saja untuk ukuran menteri itu. Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem Syahroni menyebut ada uang yang diberikan ke Nasdem sebagai sumbangan bencana yang besarnya kurang lebih sekitar 20 juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan. Jona, hingga kini kan KPK masih menelusuri sejumlah aliran dana dari Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem. Apakah ada rencana KPK akan memanggil petinggi Partai Nasdem? Ya, Audrey, sejauh ini masih didalami oleh penyidik KPK. Apakah nanti terkait pemeriksaan ini akan berlanjut atau bersambung khususnya kepada pemeriksaan kepada para petinggi Nasdem. Apalagi kalau kita lihat terkait dengan dari pernyataan dari Alexander Marwata, di mana ada aliran dana yang cukup besar dari SYL ke Partai Nasdem saja, ini patut dicurigai. Nah, meskipun dari pihak Nasdem sudah menyanggah bahwa aliran dana hanya sebesar 20 juta, di mana adalah dana yang dikatakanlah sebagai dana bencana, tapi memang dari pihak KPK itu saja nanti akan melakukan penelusuran. Nah, penelusuran itu saja akan diteliti, akan dicek mulai dari rincian transfer dana, di mana sebelumnya sudah diungkap bahwa terkait dengan penggunaan dana korupsi ini ada yang dipakai untuk kepentingan pribadi, jet pribadi, bahkan untuk perawatan khususnya kepada keluarga. Tentu saja ini akan berlanjut terkait dengan adanya transfer dana. Apakah transfer dana ini dipakai untuk kepentingan internal Nasdem ataupun nanti dipakai untuk penggunaan khususnya kepada para kader Nasdem saja. Terkait dengan perincian ini masih menunggu pihak terkait, apakah dari pihak PPATK ataupun dari pihak bank, yang khususnya bank yang dipakai untuk menggunakan transfer dana tersebut. Nah, untuk korupsi yang dilakukan oleh pihak SYL, saja dari pihak KPK masih melakukan pendalaman lagi, di mana sebelumnya sempat ada statement bahwa ada korupsi sebesar 13,9 miliar. Apakah nanti akan bertambah besar? Di mana saja dari pihak KPK terus melakukan pendalaman. Terkait dengan penahanan, ini dilakukan 20 hari kerja, mulai dari tanggal 13 sampai menjelang akhir dari Oktober ini. Audrey? Ya, Jona, apa juga ada KPK akan melibatkan PPATK misalnya untuk menelusuri aliran dana dari Syahrul Yassin Limpo ini?
Ya, Dre, kalau kita lihat dari historisnya, mulai dari pemeriksaan atau mungkin penyelidikan dilakukan KPK di beberapa waktu sebelumnya, itu saja kerjasama dengan pihak PPKTK ini kemungkinan akan dilakukan lagi. Itu saja dalam rangka untuk mencari tahu mulai dari adanya transfer dana, penggunaan dana, ataupun sampai dana yang masuk. Kalau kita lihat dari penelusuran korupsi yang dilakukan oleh SCL, yang dilakukan oleh KPK, ini tidak hanya mungkin dari markup atau penggelembungan dana, tapi juga ada dana yang diberikan mulai dari vendor-vendor ataupun dari pihak-pihak lain, di mana itu saja ini dilakukan dalam rentang waktu dari tahun 2020 sampai 2023. Pelibatan PPATK ini sangat penting, apalagi kalau kita lihat terkait adanya kejahatan perbankan atau adanya tindak pidana pencucian uang, ini sangat cukup baik dalam rangka untuk melihat terkait dengan adanya transfer dana ataupun ada aliran dana ke pihak lain, khususnya kepada internal dari petinggi Partai Nasdem sendiri. Audrey? Dugaan Syahrul Yassin Limpo dananya kemana saja termasuk ke Partai Nasdem ini masih akan ditelusuri oleh KPK lebih lanjut. Terima kasih laporannya dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta, jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan. Informasi berikutnya, Saudara, diduga mengalami remblong kendaraan truk molen yang sedang melaju di Serang, Banten, menabrak sebuah mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Sesaat lagi kami kembali dengan informasinya. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Chilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Chilgo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak, mie oven, sehat, enak lagi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Pan, selalu terdepan. Pan, pasti ada harapan. Menjadikan Indonesia maju adalah amanat rakyat. Kami Partai Amanat Nasional memilih untuk melangkah bersama Prabowo Subianto. Kami yakin Prabowo Subianto mampu memimpin keberlanjutan pembangunan Indonesia. Dalam ikatan kebersamaan, kami berjalan beriringan demi terwujudnya Indonesia maju. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak murni galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu.
Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Disaster Victim Identification. Satuan kerja dari Polri yang berada di bawah Pusdokkes ini bertanggung jawab pada pencarian korban dari suatu bencana melalui beberapa tahapan dalam proses identifikasi serta melalui prosedur agar tetap teratur. Selengkapnya, ikuti Presisi Melayani. Sinergi DVI Polri dalam mengidentifikasi. Sabtu 14 Oktober pukul 6:30 malam. Dipersembahkan oleh Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Saudara, diduga mengalami remblong, kendaraan truk molen yang sedang melaju di Serang, Banten menabrak sebuah mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Barug. Inilah suasana kendaraan truk molen yang terguling usai menabrak kendaraan minibus yang sedang terparkir di Desa Ciomas, Serang, Banten. Awalnya truk molen melaju dari arah Ciomas menuju ke arah Padarincang. Di tengah perjalanan truk diduga mengalami remblong sehingga sopir tak bisa mengendalikan laju kendaraan hingga akhirnya menghantam minibus yang sedang terparkir. Barug. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sang sopir hanya mengalami luka ringan, sementara kendaraan minibus ringsek di bagian depan. Keterangan dari supir penyebab kecelakaan tersebut dari remblong, sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya yang dapat menyebabkan kendaraan terguling. Bawa beton dari arah Serang ke Palka ya Bang ya. Tiba-tiba remnya blong. Nah, sudah gitu menimpa mobil yang lagi parkir, mobil warga Bang. Informasi berikutnya, Polda Metro Jaya telah menerima surat penunjukan jaksa untuk kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Syafri Simanjuntak menyebut Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah mengirimkan surat P16 yang berisi penunjukan jaksa yang akan menangani dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Surat penunjukan jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merupakan jawaban surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP yang dikirim Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya 9 Oktober lalu. Menerima surat P16 dari Kejati DKI Jakarta, yaitu penunjukan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara ini terkait dengan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang telah dikirimkan oleh penyidik Subdit Tipikor di Reskrimsus Polda Metro Jaya yang ditujukan pada Kejati DKI Jakarta. Bareskrim Polri sejak awal melakukan asistensi dalam pengusutan kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo. Asistensi oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri diturunkan untuk menjamin proses penanganan kasus berjalan teliti, hati-hati dan profesional sesuai arahan Kapolri. Kami mulai membangun jalan ini memang sudah diasistensi oleh Bareskrim Polri, oleh Direktorat Korupsi, dan secara aktif sejak awal mulai penyelidikan hingga penyidikan hari ini terus berkomunikasi dengan tim asistensi dari Bareskrim Polri supaya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, kita akan menjalankan dengan teliti, dengan hati-hati, dengan profesional dan proporsional supaya informasi yang nanti bisa diangkat dari hasil pemeriksaan ini adalah yang sebenar-benarnya.
Ajudan Ketua KPK Firly Bahuri, Kevin Egananta, diperiksa penyidik Reskrimsus Polda Metro Jaya selama 8 jam dan baru keluar pemeriksaan Jumat malam. Kevin diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Rencananya, penyidik memanggil kembali Kevin pekan depan untuk pemeriksaan tambahan dan kelengkapan bukti. Polisi menyebut Kevin diperiksa sebagai salah satu saksi fakta dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Jadi yang jelas bahwa seluruh saksi-saksi yang diperiksa oleh tim penyidik adalah semua saksi-saksi yang merupakan saksi fakta dari peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Ada beberapa saksi ya, ada beberapa saksi yang kita panggil, termasuk panggilan ulang terhadap salah satu pegawai KPK yang pada hari Kamis kemarin mengkonfirmasi ketidakhadirannya. Polisi masih akan memeriksa sejumlah saksi yang diduga mengetahui dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo. Polda Metro Jaya juga mengisyaratkan akan memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri. Ya, kalau memang sudah layak untuk diperiksa, dimintai keterangan sebagai saksi. Apa sih Pak yang menentukan layak enggaknya diperiksa sebagai saksi Pak? Ya kaitannya, kait atau tidak. Karena itu kita udah yakin menemukan ada peristiwa pidananya, maka sudah naik ya. Setelah naik baru dipanggil saksi-saksinya gitu. Ya. Karena ini nggak mungkin lah misalnya tiba-tiba kita hentikan tanpa ada dasar. Semua akan melakukan pemeriksaan semua saksi yang ada dalam peristiwa tindak pidana yang terjadi. Hari ini Pak. KPK-nya nggak ya? Kapan Pak? Agendanya Pak. Nanti kita jadwalkan ya. Pak, kalau karyawan hari Senin Pak untuk pemeriksaan Firly Bahuri. Nanti kita jadwalkan ya. Dua lembaga penegak hukum, polisi dan KPK saling beririsan kepentingan terkait mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sementara kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo sedang disidik di Polda Metro Jaya. KPK telah menahan Syahrul sebagai tersangka pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan TPPU. Tim Liputan, Kompas TV. Berita lainnya dari pebalap Pramac Racing, George Martin, saudara, berhasil jadi pemenang sprint race MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix di sirkuit internasional Mandalika Mataram, Nusa Tenggara Barat. Di hari kedua gelaran MotoGP Series Mandalika, 22 pebalap dari 11 tim adu kecepatan pada babak kualifikasi. George Martin berhasil jadi pemenang, sementara Luca Marini dan Marco Bezzecchi berada di urutan kedua dan urutan ketiga sprint race. Saat pebalap lain tengah berjuang di lap-lap awal, pebalap Repsol Honda Marc Marquez justru tergelincir di lap pertama. Tak lama insiden pada Marquez, di lap kedua insiden lain juga terjadi antara Alex Espargaro dan Brad Binder. Meski terjadi insiden dengan Alex, namun Brad Binder bisa menyelesaikan dengan posisi ke-19. Tetaplah di Kompas Petang, Presiden Joko Widodo, saudara, hadiri rapat kerja nasional relawan Projo untuk menentukan arah dukungan bakal calon presiden 2024. Dalam pidatonya, Jokowi meminta relawan tidak mendesaknya mengumumkan siapa calon presiden yang didukung. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengunjungi salah satu pabrik peralatan rumah tangga di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Ganjar menemui buruh di perusahaan.
Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah, semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Disaster Victim Identification. Satuan kerja dari Polri yang berada di bawah Pusdokes ini bertanggung jawab pada pencarian korban dari suatu bencana melalui beberapa tahapan dalam proses identifikasi serta melalui prosedur agar tetap teratur. Selengkapnya, ikuti Presisi Melayani. Sinergi DVI Polri dalam mengidentifikasi. Sabtu 14 Oktober pukul 6:30 malam. Dipersembahkan oleh Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Minyak kenyal, rasanya lebih enak. Enak, mie oven, sehat, enak lagi. Hari ini, Saudara, relawan Jokowi Projo menggelar rapat kerja nasional ke-6 untuk menentukan arah dukungan bakal Capres 2024. Acara ini dibuka Presiden Jokowi sebagai Dewan Pembina Projo. Rakernas ke-6 Projo dihadiri Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju.
Dalam pidato saat membuka Rakernas, Jokowi kembali bicara sosok pemimpin yang berani. Jokowi meminta relawan tak terburu-buru dan tidak mendesak mengumumkan siapa capres yang didukung. Jokowi menyebut capres yang didukungnya tak hadir di Rakernas Projo. Siapa yang mau kita pilih? Sudah saya sampaikan, ojo grusa-grusu. Yang kedua saya sampaikan, ojo kesusu. Yang ketiga saya sampaikan, jangan tergesa-gesa. Nanti kalau sudah tiba waktunya, semuanya akan tahu. Jadi jangan mendesak-desak untuk hari ini saya ngomong siapa. Karena juga orangnya nggak ada di sini. Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Subianto hadiri Rakernas Projo. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, ada juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra duduk di barisan paling depan. Sementara Prabowo Subianto tak hadir, Gerindra diwakili Sekjen Ahmad Muzani dan sejumlah petinggi lainnya Partai Gerindra. Sementara putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka hadiri Rakernas ke-6 Projo. Gibran tiba pukul 14. Setelah menyalami relawan, Gibran langsung menghampiri para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi santai soal kemunculan isu Gibran Raka Buming Raka yang jadi kandidat cawapres Prabowo Subianto. Hasto, saudara, tidak mempersoalkan soal isu Gibran jadi cawapres Prabowo. Isu tersebut katanya cukup disikapi dengan senyum saja. Meski lama sudah tidak bertemu, Hasto mengatakan tadi pagi sempat berkirim pesan dengan Gibran. Iya, ya kita senyum-senyum. Pertanyaan lain? Kebetulan saya sudah beberapa bulan tidak bertemu dengan Mas Gibran. Jadi jawaban sama dengan Pak Presiden ya. Sudah berapa bulan tidak bertemu dengan Mas Gibran. Artinya komunikasinya terputus? Ya, komunikasi politik jalan. Saya tadi pagi WA ke Mas Gibran. Soal apa Pak? Soal apa? Apakah bertanya soal? Oh enggak, ya saya komunikasi aja. Itu kan penting komunikasi ya sesama anggota PD Perjuangan. Ya tadi pagi saya mengirimkan ada satu video yang menarik ke Mas Gibran. Video soal apa? Ya? Videonya soal apa Pak? Soal perjuangan. Ribuan buruh pabrik menyambut meriah bakal capres PDIP Ganjar Pranowo saat mengunjungi salah satu pabrik peralatan rumah tangga di Sidoarjo, Jawa Timur. Selain bersalaman, sejumlah buruh menyempatkan diri melakukan swafoto bersama Ganjar. Sejumlah buruh berharap mantan gubernur Jawa Tengah itu terpilih menjadi presiden setelah Joko Widodo. Dalam pertemuan, Ganjar mendorong produk buatan dalam negeri agar bersaing di tingkat internasional. Negeri lokal kontennya juga makin banyak, penting untuk memikirkan insentifnya, proteksi-proteksinya, sehingga dalam negeri bisa hidup. Maka tadi saya anjurkan kalau produknya sudah ada, pemerintah ingin bantu waktu itu kompor, ingin bantu rice cooker, gitu. Ini ada produksi dalam negeri. Kalau ini masuk e-katalog, sebenarnya tinggal beli aja.
Bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia. Hal ini diungkap Muhaimin usai mendapatkan masukan dan nasihat sejumlah ulama saat mengunjungi pondok pesantren di Magetan. Menurutnya langkah ini dilakukan sebagai salah satu jalan agar jika memimpin kelak bisa berjalan dengan baik. Ingat tadi meneruskan. Dari tempat pesantren Al-Fatah ini saya mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada bangsa ini, kepada seluruh warga Nahdien apabila selama saya berkomunikasi, memimpin PKB, memimpin DPR, terdapat kesalahan dalam ucapan, dalam kalimat-kalimat yang mengganggu perbedaan dan menjadikan konflik. Saya mohon maaf sejak sekarang, semoga saya bisa menjaga dua perintah beliau itu. Pemersatu, yang kedua tirakat. Tirakat itu artinya menghayati penderitaan yang dirasakan oleh rakyat. Informasi berikutnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin malam. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berlangsung secara tertutup empat mata. Pihak istana menyebut pertemuan itu hanyalah silaturahmi biasa. Jokowi dan Paloh berbincang selama hampir 1 jam. Kelima, pendidikan dan kemanusiaan. Melalui pesan singkat, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan, ia ketemu jam 19.15 sampai dengan jam 20.00. Pertemuan silaturahmi biasa. Sementara Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim juga membenarkan pertemuan antara Surya Paloh dan juga Presiden Jokowi. Isinya, ya, Surya Paloh bertemu Presiden Jokowi saat ditanya apakah terkait KPK menjemput paksa mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo, Hermawi bilang, enggak, cuma silaturahmi biasa 2 bulanan dari jam 7.15 sampai 8 malam. Bicara yang umum-umum tentang dinamika politik jelang pendaftaran paslon 19 Oktober 2023 tentang Kamtipnas dan juga stabilitas yang semakin baik, ujar Hermawi Taslim lewat pesan singkat kepada Kompas TV. Saudara, Sekjen PDI Perjuangan menyebut nama bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo segera diumumkan dan akan ada unsur kejutan. Tanpa menyebut nama, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bilang nama sudah mengerucut dan akan diumumkan menunggu momentum yang tepat sesuai waktu pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum yang ditentukan. Hasto bilang akan ada elemen of surprise atau kejutan bacawa pres Ganjar Pranowo. Yang bersama Mas Pramono Anung menjadi saksinya pada tanggal 18 Maret itu, ya ada dari Jawa Barat misalnya Pak Ridwan Kamil, ada Pak Sandiaga Uno, ada Prof Mahfud MD dari Jawa Timur, ada Mbak Khofifah, ada Pak Basuki Menteri PUPR, kemudian saat itu ada Pak Erick Thohir, ada Pak Andika Perkasa, ada Tuan Guru Bajang. Ini kan nama-nama yang disuarakan oleh rakyat. Nah kemudian dari situ sudah dikerucutkan karena Ibu Mega sudah menerima masukan dari Presiden, sudah menerima masukan dari para ketua umum partai. KPU kan tanggal 19 sampai tanggal 25 Oktober. Tentu saja ini akan menjadi suatu momentum yang baik. Kami rancang elemen of surprise-nya. Kami rancang narasi yang sesuai dengan karakter yang sebenarnya.
Saudara, pendaftaran Pilpres tinggal beberapa hari saja. Namun koalisi Prabowo Subianto dan koalisi Ganjar Pranowo tak kunjung mengumumkan siapa calon wakil presidennya. Faktor apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan bagi kedua koalisi ini belum juga hingga sekarang mengumumkan calon wakil presiden. Pembahasannya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Terus enaknya terus manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak. Kenyang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Disaster Victim Identification. Satuan kerja dari Polri yang berada di bawah Pusdokes ini bertanggung jawab pada pencarian korban dari suatu bencana melalui beberapa tahapan dalam proses identifikasi serta melalui prosedur agar tetap teratur. Selengkapnya, ikuti Presisi Melayani. Sinergi DVI Polri dalam mengidentifikasi. Sabtu 14 Oktober pukul 6:30 malam. Dipersembahkan oleh Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Saudara,
Saudara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto membocorkan ciri-ciri bakal calon wakil presiden pilihan masing-masing. Prabowo bilang sudah mengerucut ke 4 nama dan Ganjar tak menampik nama-nama yang disebut dekat dengannya masuk perhitungan. Ketua Umum Partai Politik dalam Koalisi Indonesia Maju bertemu malam tadi membahas bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto di Kertanegara, kediaman Prabowo. Selain membahas nama-nama bakal cawapres, pertemuan antar Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju itu juga akan merumuskan langkah strategis pemenangan Prabowo. Prabowo mengungkapkan nama bakal calon wakil presidennya telah mengerucut ke 4 nama. Ia menyebut para bakal cawapres berasal dari berbagai latar belakang daerah. Sebelumnya, terang-terangan Prabowo bilang pula putra sulung Jokowi yang juga wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka jadi salah satu kandidat. Di mana setiap ketua partai menyampaikan pandangan-pandangannya yang akhirnya kita malam hari ini sudah mengerucut menjadi 4 nama. 4 nama yang bisa sampaikan adalah 1 calon dari luar Jawa, 1 calon dari Jawa Barat, 1 calon dari Jawa Tengah, 1 calon dari Jawa Timur. Bicara soal tadi salah satu calon dari Jawa Tengah yang tadi dibicarakan itu spesifiknya ke Mas Gibran? Ya, itu bisa juga di spekulasi seperti itu, tapi kita tadi baru sepakat untuk kriteria itu seperti itu dan kita akan finalkan dalam beberapa hari ini akan datang. Ya. Sementara bakal capres Ganjar Pranowo kembali mengungkap sosok kriteria bacawa pres. Ganjar menyebut cawapres yang dipilih harus satu visi dengannya. Ganjar menekankan selain satu visi, sosok bacawa presnya harus siap melayani masyarakat dengan mudah. Meski tidak menyebutkan nama, Ganjar mengakui nama-nama yang beredar di media dekat dengannya. Sebelumnya, PDIP menyebut Mahfud MD dan Kofifa Indar Parawansa dilirik jadi cawapres Ganjar. Pertanyaan kayak wartawan, setiap tanya siapa cawapres. Cawapresnya harus satu visi, satu misi dengan saya. Semuanya harus membawa isu anti korupsi dan isu integritas. Dan juga siap melayani masyarakat dengan pidana mudah, murah, cepat. Maka yang beredar di seluruh media itu semua dekat dengan saya. Tidak suara ada yang kita butuhkan. Sejauh ini, Ganjar dan Prabowo terus menunggu hingga menit terakhir jelang pendaftaran ke KPU untuk menentukan nama bacawa pres. Salah satu momen yang juga menentukan konstelasi, putusan MK Senin mendatang untuk menentukan usia minimal capres-cawapres. Tim Liputan, Kompas TV. Pendaftaran Pilpres tinggal beberapa hari saja, namun koalisi Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo tak kunjung mengumumkan siapa calon wakil presidennya. Prabowo sebut ada 4 nama, salah satunya adalah Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Sementara Ganjar Pranowo menyebut ada 2 nama sebagai kandidat kuat cawapresnya. Lantas faktor apa yang menjadi pertimbangan kedua koalisi ini belum juga mengumumkan cawapres hingga sekarang? Kita ulas sore ini bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Ada juga juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto, Wihadi Wiyanto, dan juga juru bicara P3 Koalisi Ganjar Pranowo, Ahmad Baidowi. Selamat sore semuanya, Bapak-Bapak. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Wihadi dulu. Pak Wihadi, jadi tadi Pak Prabowo sudah sebut ada 4 calon wakil presiden yang kira-kira lagi ditimbang-timbang. Jadi 4 itu siapa saja dari Jateng, Jatim, Jabar? Ya, kalau semalam kan sudah disampaikan. Ada di luar Jawa, ada dari Jabar, ada dari Jateng, Jatim. Nah, itu kisi-kisinya itu dulu. Nah, tapi siapa aja tuh Pak? Ya, nama-nama yang beredar kan sudah banyak di daerah yang kemarin dikait-kaitkan. Saya kira juga tidak tidak jauh lah dari apa yang mungkin sudah ada dalam survei-survei. Tapi saya kira biarlah nanti ditentukan namanya pada saat partai koalisi pertemuan lebih lanjut menentukan siapa yang memang nanti akan mendampingi Pak Prabowo sebagai cawapres. Tapi pertanyaannya ini kan masih menghitung hari, tinggal 5 hari lagi loh Pak Wihadi, pendaftaran akan dimulai, masih kisi-kisi.
Ya, kalau sekarang kan sudah mengerucut 4 nama. Dari 4 nama itu kan kita kemudian dari partai koalisi tentunya akan melihat 4 nama itu, pengamatan kita amati beberapa pada saat injury time ini masih ada waktu 1 minggu lah kurang lebih, ya kan? Kita kan terakhirnya 25, ya kan? Kalau 25 kan masih ada waktu. Jadi dari situ kita kisi-kisi udah ada 4 nama itu, nah masing-masing partai masuk Mas Gibran ya namanya ya? Kenapa? Termasuk Mas Gibran namanya? Tidak menyebut nama pada saat ini. Oke, tapi sebenarnya apa sih yang menjadi faktor penentu bagi Pak Prabowo dan juga koalisi Indonesia Maju ini, Pak Wiyadi, untuk menemukan dan menentukan cawapres? Jadi kalau dari partai koalisi kan sudah jelas, beberapa partai koalisi sudah mengusulkan beberapa nama. Nama-nama itu kan sudah jelas siapa yang diusulkan oleh partai koalisi pada saat rapat semalam, dan kemudian ditentukan 4 nama inilah yang menjadi nominasi untuk dilakukan pengamatan lebih lanjut. Plus minusnya seperti apa, poin-poinnya apa. Karena 4-4-nya ini kan putra terbaik bangsa tentunya. Dan tentunya plus poinnya di mana, terus kemudian keuntungannya di mana. Ya kan? Karena kan bagaimanapun juga Wapres mempunyai peran penting dalam masalah penambahan. Tapi 4 nama itu, kandidat itu sudah disetujui sama ketum parpol koalisi ya, Pak Wiyadi? Sudah. 4 nama itu sudah disetujui. Cuman memang semalam baru Pak Prabowo baru menyampaikan 4 daerah asalnya. Kemudian nanti dari 4 daerah itu, tentunya sudah tahu. Yang terpenting ya memang belakangan ini dari akar rumput Gerindra pun juga, dan dari relawan itu juga ada menyebutkan Mas Gibran juga sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Jadi saya kira kita bisa melihat dari usulan itu, 4 nama itu apakah 4 nama itu termasuk atau tidak, ya kita tunggu saja nanti pada saat rapat koalisi berikutnya menentukan. Nah, untuk faktor penentunya itu untuk menjadi 1 nama itu ditentukan oleh siapa? Apakah ada tinggal nunggu bisikan atau gimana sebenarnya Pak Wiyadi? Enggak, jadi bagaimanapun juga kan ini musyawarah mufakat partai koalisi. 4 nama ini kan juga sebelumnya bukan 4 nama saja, ada kira-kira 8 nama kalau salah. Ya, kemudian mengerucut menjadi 4 nama. Ini semuanya kan usulan dari partai-partai koalisi, terus kemudian musyawarah mufakat disetujui 4 nama dulu, ya kan, sambil kita 4 nama ini kita kembalikan kepada partai koalisi di mana melakukan pengamatan selama waktu sampai nanti pendaftaran. Jadi saya kira ini kita sangat hati-hati karena bagaimanapun juga yang namanya penentuan ini sangat menentukan cawapresnya siapa. Nah tentunya kita tidak mau juga sembarangan, maka kembali juga bahwa kita kesulitan daripada partai koalisi ini bisa terlihat bahwa kita menentukan 4 nama ini, ya dari 4 nama ini pun kita jelas nanti jejak dan segala macam prestasinya dan juga keuntungannya apa yang bisa didapat pada saat nanti menjadi cawapres Pak Prabowo. Oke, kalau di Koalisi Indonesia Maju ini sudah mengerucut menjadi 4 nama. Kalau bagi baca pres Mas Ganjar Pranowo, Mas Awi, sebenarnya faktor penentu apa lagi sih yang harus ditentukan untuk bisa mengumumkan cawapres pendamping Mas Ganjar? Ya pendaftaran KPU aja belum dibuka kok kita mau buru-buru gitu. 5 hari lagi gitu. Tapi Mas. Iya kan masih 5 hari lagi. Kita ada waktu 15 hari ke depan sampai tanggal 29 pendaftaran ke KPU. Tentu Pak Ganjar Pranowo nanti akan mendaftar bersama pasangannya. Tidak mungkin beliau tidak berpasangan. Gitu. Siapa pasangannya? Seperti yang disampaikan dalam berbagai kesempatan, hari ini sudah mengerucut 2 sampai 3 nama. Itu yang kemudian nanti digodok, disimulasikan, karena perkembangan masyarakat, perkembangan politik di masyarakat, jangankan 14 hari, dalam seminggu saja itu kadang berubah. Nah, hal itulah yang kemudian kita antisipasi, kita lihat.
Kalau kita melihat tren survei dari Mas Burhan ini, alhamdulillah surveinya Pak Ganjar terus mengalami kenaikan. Nah, tentu dalam menghadapi pemilu 2024 nanti, ada juga simulasi yang akan kami lakukan dengan siapa Pak Ganjar ini bisa memenangkan kontestasi. Nah, strategi-strategi itu saya kira penting untuk bisa kita terapkan, kita lakukan agar dalam Pilpres yang akan datang syukur-syukur bisa menang 1 putaran. Namanya target gitu kan. Tapi sekali Apakah lagi, sebenarnya untuk yang mendampingi Mas Ganjar ini harus menunggu dulu siapa pendampingnya Pak Prabowo, Mas Awi? nggak ada kaitan sebenarnya karena Pak Prabowo dengan koalisinya itu memiliki urusan sendiri, kami dengan koalisi kami juga memiliki urusan sendiri. Soal siapa calonnya dari Pak Prabowo kita nggak pernah tahu yang 4 nama itu siapa, meskipun sudah disebut latar belakangnya siapa. Yang pasti saya tahu kita hari ini adalah calon wapresnya Pak Anies Baswedan, yakni Muhaimin Iskandar. Nah, kalau pertanyaannya kemudian apakah menunggu calon yang wakil di pasangan yang lain, tidak juga. Buktinya Anies sudah mengumumkan wakilnya, kami juga belum memutuskan karena banyak kalkulasi yang kita hitung. Tapi hitung-hitungannya sebenarnya ini juga melihat juga nggak sih kalau misalnya Pak Prabowo jadi meminang Mas Gibran untuk menjadi pendamping. Apakah ini faktor hitung-hitungan juga yang diperhitungkan matang-matang oleh pemenangan Mas Ganjar, Mas Awi? Tidak, kita tidak menghitung itu karena hari ini putusan MK belum ada. Maka yang kita hitung bahwa berpatokan pada putusan MK yang belum ada, maka syarat presiden dan cawapres presiden belum berubah. Nah, makanya kemudian kami sampaikan kita tidak terpengaruh dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh koalisi lain. Karena kalau kita menghitung itu nanti kita tergantung. Ada ketergantungan nanti kalau si A kita pasang si B, tidak seperti itu. Cuman figur-figur yang sudah mengerucut ke 2-3 nama itu kita terus maksimalkan, kita terus lakukan simulasi. Dengan 3 nama itu peluang keterpilihannya paling tinggi Pak Ganjar itu dengan siapa? Otak-atik itulah yang kemudian kita perhatikan karena hasil survei itu hari ini setidaknya itulah gambaran persepsi publik kepada calon presiden dan calon wakil presiden yang ada di lapangan hari ini. Tentu sebulan ke depan hasil surveinya akan berubah lagi gitu. Oke, nah kalau gitu sebenarnya dari Mas Burhan sendiri kan tadi masing-masing sudah dijawab oleh Pak Wihadi dan juga Mas Awi ya, masih menunggu, sudah ada di Godek 4, kemudian ada 2 dan juga 3. Ini sebenarnya faktor apa sih paling menentukan masing-masing baca pres ini menentukan baca wapresnya, Mas Burhan? Atau jangan-jangan nunggu putusan MK nih, Mas Burhan? Betul, jadi ada satu peristiwa krusial yang menurut saya penting untuk ditunggu ya, yaitu keputusan MK, terutama buat pasangan yang akan dipilih oleh Pak Prabowo. Karena bagaimanapun sejauh ini sepertinya, ini bacaan saya dari luar, Gibran menempati prioritas pertama dan utama bagi koalisi pendukung Pak Prabowo untuk dicawapreskan. Tetapi masalahnya secara konstitusional belum ada. Menunggu keputusan apakah MK mengabulkan atau tidak gugatan berkaitan dengan batas usia minimum. Nah, kalau misalnya Gibran dicawapreskan oleh Pak Prabowo, tentu ada konstelasi dinamika yang luar biasa, terutama mengingat Gibran adalah kader PD Perjuangan. Jadi sangat krusial tuh keputusan MK dalam menentukan apakah peta 2024 ya itu akan dialami atau diikuti oleh sekian pasang dan saat yang sama juga akan menentukan hubungan antara Presiden Jokowi dan PD Perjuangan. Oh, jadi faktor-faktor itu sangat menentukan juga ya berarti turunannya ya? Oh, sangat ya. Pertama hubungan keluarga Presiden Jokowi dengan Ibu Mega. Bagaimanapun kalau kita melihat statement dari PD Perjuangan yang sangat keras ya, menolak Gibran untuk dicawapreskan oleh Pak Prabowo, itu ada 2 itu saya kira implikasi ke depan. Kalau misalnya Gibran jadi dicawapreskan, pertama adalah relasi Presiden Jokowi dengan Ibu Mega, karena bagaimanapun kalau Gibran dicawapreskan oleh Pak Prabowo, itu barisan basisnya dengan PDIP dan Mas Ganjar. Jadi kalau Gibran dicawapreskan oleh Pak Prabowo secara elektoral, itu potensial menggerus basis
Mas Ganjar di Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Meskipun punya implikasi yang tidak mudah juga, karena basis pendukung Pak Prabowo yang lama bisa jadi menolak karena kehadiran Gibran. Jangan lupa 57% dari pendukung Pak Prabowo hari ini itu berasal dari basis pemilih Pak Prabowo yang lama, yang cenderung kritis, bahkan anti terhadap Presiden Jokowi. Jadi harus dihitung yang datang dengan yang pergi berapa banyak. Kemudian yang kedua, itu berkaitan dengan pasca 2024. Karena bagaimanapun relasi Presiden Jokowi dengan Ibu Mega itu sangat dalam, dan bisa jadi munculnya Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo itu akan menambah komplikasi bukan hanya untuk 2024, tapi juga pasca 2024. Kalau gitu pertanyaan berikutnya nanti akan dijawab oleh Bapak-Bapak. Benarkah hanya faktor yang paling menguat atau terkuat dari alotnya belum memilih masing-masing baca pres hanyalah menunggu hasil MK? Usai jeda, kami kembali, tetaplah di Kompas Petang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Ayah pulang. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Stres banget. Ayah susah tidur. Ini ayah minum Fulas dulu. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Ayah kerja dulu ya. Cari Fulus. Minum Fulas, tidur jadi pulas. Fulas, dari Lapi. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Disaster Victim Identification. Satuan kerja dari Polri yang berada di bawah Pusdokkes ini bertanggung jawab pada pencarian korban dari suatu bencana melalui beberapa tahapan dalam proses identifikasi serta melalui prosedur agar tetap teratur. Selengkapnya,
Ikuti Presisi Melayani, Sinergi DVI Polri dalam mengidentifikasi. Sabtu 14 Oktober pukul 6:30 malam. Dipersembahkan oleh Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Masih bersama kami di Kompas Petang, Mas Burhan. Sebenarnya kalau dari hitung-hitungan elektabilitas terkini, ini sebenarnya masing-masing bacawa pres yang ada beredar namanya di media begitu, siapa yang paling terkuat baik untuk Mas Ganjar dan juga Pak Prabowo? Sebenarnya per hari ini ada perubahan ya. Kalau kita lihat awal September, Mas Ganjar sedikit di atas Pak Prabowo sebagai calon presiden, meskipun head to head masih kalah sekitar 4%. Per hari ini melebar lagi. Pak Prabowo unggul semua simulasi, head to head bahkan selisihnya dengan Mas Ganjar ya, itu head to head sekitar 10% selisihnya. Dan itu yang ditemukan oleh banyak lembaga lain yang berani merilis hasil surveinya. Nah, apa yang mempengaruhi itu, Mas Burhan? Gimana? Mempengaruhi itu, tadi keunggulan sampai dengan 10%. Betul, semakin lebar selisih Pak Prabowo melawan Mas Ganjar, peluang Gibran semakin besar untuk maju sebagai cawapres Pak Prabowo. Karena semakin minimal resiko kekalahan kalau misalnya Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo dengan selisih yang makin lebar. Karena bagaimanapun kan Mas Gibran ini ada dua sisi atau seperti pisau bermata dua ya. Satu sisi itu sebagai aset elektoral karena bisa memecah basis PD Perjuangan, tetapi juga bisa menjadi electoral liability. Karena tadi bagaimanapun ada isu politik dinasti yang mungkin akan digoreng ya sampai 2024 pemilu yang akan datang, dan itu punya implikasi sedikit banyaknya ya. Dan survei mungkin belum bisa menangkap apa yang terjadi 5 bulan ke depan kalau surveinya diadakan sekarang. Termasuk juga berkaitan dengan basis Pak Prabowo yang bisa hengkang pindah ke tempat lain, terutama pasangan Anies Baswedan Muhaimin kalau misalnya Gibran yang dipilih sebagai cawapres Pak Prabowo. Jadi ada satu sisi Mas Gibran menawarkan diri sebagai aset elektoral, tapi di sisi lain juga bisa ya menjadi liability. Dan kalau misalnya itu yang terjadi, bisa saja di putaran kedua itu terjadi kejutan. Yang masuk mungkin Pak Prabowo Gibran, Anies Muhaimin. Ya, karena bagaimanapun kita harus memperkirakan basis Mas Ganjar yang mungkin tergerus, lari ke Pak Prabowo Gibran, tapi saat yang sama ada basis Pak Prabowo yang lari ke Anies. Nah tentu ini spekulasi ya, perlu diuji secara empirik. Tetapi kemungkinan itu sangat bisa terjadi. Makanya kita perlu menunggu secara konstitusional setelah MK memutuskan. Nah hitung-hitungan sekarang kan masih berdasarkan kalkulasi dengan asumsi Gibran bisa maju. Kalau misalnya dari hitung-hitungan dari survei indikator sendiri, Mas Burhan, siapa kira-kira bacawa pres pendamping Mas Ganjar yang bisa meredam atau minimal menyaingi bacawa pres sebelah kalau misalnya Mas Gibran jadi mendampingi Pak Prabowo? Nah sejauh ini ya ada nama-nama yang sebenarnya sudah sering dibahas ya oleh kubu Mas Ganjar ya. Misalnya? Seperti Mahfud MD, Ridwan Kamil atau Sandiaga Uno. Tiga itu nama bisa ini menyaingi ya? Double digit. Gimana Mbak? Bisa menyaingi? Suaranya kecil gimana? Ya, bisa menyaingi Mas Burhan. Tadi ada Pak Mahfud, ya per hari ini head to head masih kalah double digit Mbak, siapapun cawapresnya. Jadi simpelnya begini loh, tidak ada satupun capres yang menang satu putaran. Ya. Nah ketika tidak ada yang dapat 50% per satu di putaran kedua dengan asumsi per hari ini, itu yang masuk adalah Pak Prabowo
Prabowo dan Mas Ganjar. Nah, dari basis Mas Anies yang kemungkinan tidak bisa masuk putaran kedua karena tertinggal di peringkat buncit, itu 65% pendukung Mas Anies cenderung lari ke Pak Prabowo. Oke. Nah, jadi siapapun cawapresnya Mas Ganjar per hari ini, selisihnya 12-14% tertinggal. Oke. Nah, makanya semakin jauh selisih antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, semakin besar peluang Mas Gibran maju sebagai cawapres Pak Prabowo. Teori saya begitu. Oke, kalau gitu Mas Awi, sebenarnya strategi atau siapa sebenarnya nama cawapres yang ditunggu-tunggu harusnya bisa bertanding ya? Karena tadi kata Mas Burhan bilang siapapun yang dipasangkan ini bisa ada masih gap ya atau kalah berapa digit gitu, Mas Awi, 2 digit? Ya itu kan persepsi publik yang terpotret dari lembaga survei per hari ini gitu. Tapi saya yakin itu akan berubah karena yang belum menentukan pilihan kan juga masih cukup tinggi. Nah, artinya nama-nama yang akan menjadi calon wapresnya Pak Ganjar itu kan sebenarnya kalau media kan sudah banyak yang memberitakan. Tetapi kan kita tidak bisa menyampaikan hari ini karena belum diambil sebuah keputusan. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa semua masih menunggu putusan MK. Itu kalau putusan MK itu menjadi instrumen hukum yang berpengaruh terhadap pasangan calon yang akan berangkat. Karena gugatannya krusial terkait dengan syarat usia capres ataupun cawapres. Terkait dengan aturan kepemiluan memang ada pengaruhnya. Tetapi ke kami mengesampingkan itu karena kami tidak ada kepentingan dengan putusan MK. Apapun putusan MK, ya itulah realitas politik hukum yang harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia, termasuk pasangan kami itu. Maka kemudian nama-nama yang muncul dalam sejumlah lembaga survei itu terus kita potret sisi keunggulannya di mana, kekurangannya di mana. Siapa yang paling memiliki insentif elektoral untuk bisa mendongkrak keterpilihan Mas Ganjar yang dalam kacamata survei memiliki ketinggalan dari Pak Prabowo ketika dilakukan head to head. Nah, tentu semua itu kami kalkulasikan itu. Oke, Mas Awi, sebenarnya kalkulasi dari teman-teman tim pemenangan Mas Ganjar ini mengkalkulasikan juga nggak sih kalau misalnya nanti hasil MK kemudian memperbolehkan begitu ya Mas Gibran nantinya ujung-ujungnya bisa menjadi bacawa pres, itu dihitung-hitungan juga bisa mendampingi Mas Ganjar? Ya, semua kalkulasi politik juga dihitung, tetapi kita tidak tergantung kepada keputusan lembaga yang di luar kewenangan kami. Yang kami lakukan dalam rapat-rapat hari ini adalah apa yang dihadapi hari ini itulah yang kita kerjakan. Jadi misalkan sesuatu yang belum konkret, nggak kita bahas, ya itu menjadi semacam referensi lah, tapi bukan menjadi bahasan utama. Nah, saya kira biarkanlah misalkan MK memutuskan apa putusan MK, ya kita tunggu saja gitu. Setidaknya kalau di kami sama sekali tidak menunggu itu. Yang kita tunggu adalah kalkulasi, simulasi kami terhadap nama-nama yang memiliki dampak elektoral terhadap Mas Ganjar. Oke. Kalau hasil putusan MK di pemenangan dari Mas Ganjar ini tidak menghitung, bagaimana kalau di Koalisi Indonesia Maju, Pak Wihadi? Bagi Koalisi Indonesia Maju itu kita selalu taat konstitusi. Jadi artinya menunggu ya? Ya apapun keputusan MK, ya kan ya saat ini yang sudah ada terus kemudian MK yang ada itu tetap menjadi pemikiran kita. Jadi bagaimanapun juga ini kan sudah diajukan terkait dengan pengajuan daripada cawapres untuk ikut maju sebagai konstelasi. Jadi artinya ini tentunya adalah mempunyai efek kepada pemilihan ke depan. Jadi kita selalu taat konstitusi dalam hal ini, makanya kita tetap menunggu apa hasil daripada MK tersebut, apakah memang itu mempunyai korelasi terhadap cawapres kita nantinya. Jadi saya kira bagaimanapun juga kita mesti harus melalui putusan MK ini kita tunggu, ya kan, karena bagaimanapun juga apa konstitusi yang mesti harus dilakukan ke depannya itu menjadi pemikiran kita lebih lanjut dalam melakukan penentuan cawapres. Jadi penentuan masing-masing bacawa pres yang hingga belum ditentukan sampai dengan sekarang, Mas Burhan, yang paling menentukan adalah tunggu putusan dari MK ya? Mas Burhan. Masih di mute, Mas? Halo.
Betul. Itu yang sangat krusial, Audrey. Itu paling penentu ya, Mas ya? Paling penentu. Dan suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui, menurut saya Mas Ganjar dan PD Perjuangan juga memperhitungkan sejauh mana keputusan MK tadi mempengaruhi peta elektoral, terutama kalau misalnya MK mengabulkan, bagaimana Gibran ini ya diproyeksikan sebagai cawapres Pak Prabowo, atau bahkan ya misalnya muncul skenario untuk menarik Gibran sekalian dalam satu gerbong bersama Mas Ganjar. Oh, oke. Berarti artinya kalau tidak dikabulkan nanti masing-masing mencari formula lagi gitu ya? Jadi siapa yang paling cepat dapat kan? Tetapi kalau dikabulkan, potensi terbesar Gibran adalah menjadi cawapres Pak Prabowo. Kalau misalnya Gibran dikabulkan ya konstitusionalitasnya terkait dengan gugatan uji materi batas usia minimum di MK. Oke, berarti kalau gitu tinggal menunggu ya dari hasil putusan MK ya? Ya, jadi MK ini kunci. Jadi MK ini kunci ya, betul begitu Mas Awi juga, Pak Wihadi singkat saja? Ya, MK kunci tapi bukan Mahkamah Kunci ya, Mahkamah Konstitusi. Pak Wihadi singkat. Pak Wihadi. Saya katakan memang kita harus taat konstitusi, karena itu kan merubah konstitusi ke depannya terhadap pemilihan calon wakil presiden. Jadi artinya kita tetap bagaimanapun menunggu hasil konstitusi yang sudah diajukan gugatan di MK. Jadi saya kira itu tetap kita harus tunggu dan kita hargai apapun keputusan nantinya. Jadi saya kira kita semua tetap menunggu keputusan MK karena kita menghargai konstitusi yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, Pak Wihadi terima kasih, Mas Awi terima kasih, Mas Burhan terima kasih, sehat selalu semuanya, Bapak-bapak. Setelah ini saudara rekan saya Nilu Puspa akan kembali dengan informasi lainnya di Kompas Petang. Nilu. Terima kasih Audrey. KPK menemukan ada aliran dana dari Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem sebesar puluhan miliar rupiah. KPK memastikan akan menelusuri aliran dana itu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis bertabur katsuobushi, nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya
Tangseke. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Disaster Victim Identification. Satuan kerja dari Polri yang berada di bawah Pusdokes ini bertanggung jawab pada pencarian korban dari suatu bencana melalui beberapa tahapan dalam proses identifikasi serta melalui prosedur agar tetap teratur. Selengkapnya, ikuti Presisi Melayani. Sinergi DVI Polri dalam mengidentifikasi. Sabtu 14 Oktober pukul 6:30 malam. Dipersembahkan oleh Anda bersama kami di paruh kedua Kompas Petang, saya Niluh Puspa. Saudara, KPK menemukan ada aliran dana dari Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem sebesar puluhan miliar rupiah. Data ini didapatkan KPK berdasarkan laporan PPATK. KPK memastikan akan menelusuri aliran dana mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem. Temukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Dana ke Partai Nasdem ini juga masih didalami. Tentu kami memiliki informasi, tentu saja kami tidak bisa berbagi informasi dari mana, apalagi laporan PPATK itu kan laporan intelijen. Ya, betul, kami sudah mendapat LHA PPATK, laporan PPATK tersebut, kemudian kami akan meminta bank yang terkait untuk membuka rekening yang bersangkutan. Tentu dari situlah nanti kami akan menelusuri kemana saja aliran uang yang bersangkutan itu, tidak dengan menanyakan, dengan mendasarkan pada LHA PPATK. Sementara Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni membantah ada aliran dana dari Syahrul Yassin Limpo kepada Nasdem. Saroni memastikan sudah memeriksa rekening milik Nasdem dan tidak ada transfer uang yang mengalir dari Syahrul Yassin Limpo ke Nasdem. Tidak ada aliran terkait yang disampaikan oleh Pak Alex Marwata. Saya selaku Bendahara Umum tadi malam sudah mengecek langsung ke rekening partai, resmi rekening partai, bahwa kami tidak pernah menerima aliran dana dari informasi yang Pak Alex sampaikan. Yang kita sayangkan, kenapa mengasumsikan langsung bahwa aliran tersebut ke Partai Nasdem. Polda Metro Jaya telah menerima surat penunjukan jaksa untuk kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direktur Reskrimum Polda, Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes AD Safri Simanjuntak menyebut Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah mengirimkan surat P16 yang berisi penunjukan jaksa yang akan menangani dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Surat penunjukan jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merupakan jawaban surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP yang dikirim Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya 9 Oktober lalu. Menerima surat P16 dari Kejati DKI Jakarta, yaitu penunjukan
Jaksa Penuntut Umum dari Kejati DKI Jakarta untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara ini terkait dengan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang telah dikirimkan oleh penyidik Subdit Tipikor di Treskrimsus Polda Metro Jaya yang ditujukan pada Kejati DKI Jakarta. Usai ditetapkan sebagai tersangka, KPK menyebut ada dugaan aliran dana dari mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem. Bagaimana Partai Nasdem, parpol tempat bernaung Yassin Limpo menyikapinya, hingga seperti apa kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK. Kita ulas, saudara, petang hari ini sudah bergabung melalui sambungan Zoom dengan kami, ada Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari, dan juga ada pegiat anti korupsi Saur Siagian. Selamat petang Bung Tobas dan juga Bung Saur Siagian. Selamat petang. Sehat selalu. Saya ingin ke Bung Tobas dulu ini soal aliran dana ke Nasdem. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, terus terang saya saat ini agak sulit untuk dapat mempercayai keterangan-keterangan yang disampaikan oleh KPK. Ya, kalau kita melihat dari rangkaian proses hukum yang dijalankan oleh KPK pada saat ini, ya mulai dari penggeledahan yang dilakukan pada saat Pak SEL sedang di luar negeri, kemudian ketika terlambat beberapa hari, tiba-tiba saja Mentan kemudian menyatakan Pak SEL hilang. Ya, terus ada pembangunan opini yang dibangun. Lalu ada pemanggilan penasihat hukum Pak SEL sebagai saksi atas legal opinion yang dia berikan. Kemudian ada pernyataan sebagai tersangka yang disampaikan oleh Menko Polhukam yang mendahului pernyataan dari KPK. Dan kemarin juga ada penangkapan di malam hari, ya. Ketika besoknya seharusnya Pak SEL akan memenuhi panggilan dari KPK dan itu sudah dikonfirmasi akan datang. Dan terakhir ya pernyataan dari Pak Alex Marwata yang dalam keterangannya kemudian menyatakan bahwa beliau mengatakan bahwa ada beberapa peristiwa-peristiwa dan sebagai bukti permulaan ditemukan ada penggunaan dana 13,9 miliar. Dan kemudian ada kalimat tambahannya, ya kalimat tambahannya adalah ia mengatakan bahwa ada penelusuran lebih lanjut yang akan dilakukan oleh tim penyidik yang salah satunya adalah soal aliran dana ya untuk kepentingan Partai Nasdem. Nah ini kan suatu hal yang menurut keterangan Pak Alex masih akan ditelusuri, masih akan dicari, ya. Tetapi sudah disampaikan dalam bentuk insinuasi. Insinuasi kan seperti ada tuduhan, tapi juga kita belum jelas tuduhannya seperti apa. Jadi Anda meragukan apa yang dikerjakan oleh KPK dalam kasus SEL, begitu ya? Saya ingin ke Bung Saur. Kita lihat rangkaian dari peristiwa-peristiwa proses-proses hukum yang ditangani oleh KPK ini, dan terakhir dengan ada insinuasi ini. Tapi kita sudah mengecek, ya memang tidak ada aliran seperti itu. Saya ke Bung Saur dulu. Bung Saur, ini kinerja atau kerja KPK dalam kasus Syahrul Yassin Limpo ini diragukan nih oleh Nasdem. Kalau Anda sendiri? Dengan ada dugaan pemerasan yang dilakukan oleh saudara Firly Bahuri, kita bisa paham soal perasaan dari kawan-kawan di Nasdem, penilaian soal apa yang sekarang terjadi di KPK. Saya termasuk juga segera mendorong supaya kawan-kawan di Polda Metro menetapkan saudara Firly kalau emang sudah cukup saya kira bukti untuk tersangka. Tapi sekaligus juga kita juga sudah lihat bahwa kawan-kawan atau kuasa hukum daripada saudara Limpo juga sudah melakukan pra-peradilan soal status beliau. Tetapi saya tahu Tobas sama dengan saya, kalau kita lihat kan cukup bukti saya kira yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di KPK. Dan misalnya saya hanya kritisi aja soal satu pernyataan dari Menko Polhukam. Kalau kita lihat misalnya surat dari KPK yang telah memberitahukan kepada Presiden tanggal 26 bahwa status saudara Syahrul Yassin Limpo tersangka, saya kira Menko Polhukam yang duduk di tangan kanan dari Presiden dan harus fokus bagaimana memelototi soal penegakan hukum, politik dan HAM, saya kira tidak ada salah dengan itu.
Oke, Oleh Bung karena Saur itu- begini, kan KPK juga sudah membeberkan bukti-bukti ya terkait dengan kasus Syahrul Yassin Limpo di luar daripada kasus yang bersinggungan juga dengan Ketua KPK Firly Bahuri begitu. Anda sendiri menilai bagaimana kerja KPK untuk kemudian sampai penetapan tersangka dan menahan Syahrul Yassin Limpo ini? Nah, kalau saya di satu sisi itu udah benar, saya kira kerja-kerja mereka. Cuman kan kalau kita lihat surat penahanan misalnya Syahrul Yassin Limpo masih ditandatangani saudara Firly Bahuri. Padahal kalau kita lihat tadi pernyataan dari Dir Krimsus Polda bahwa SPDP sudah dikirimkan kepada jaksa penuntut umum atau kejaksaan. Saya kira kecepatan supaya status saudara Firly sebagai tersangka, kalau memang sudah tersangka, segera diumumkan, karena supaya konsekuensi pasal 32 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, komisioner atau pimpinan KPK yang telah ditetapkan tersangka, otomatis dia nonaktif. Nah, ini penting, rasa keadilan bukan saja kepada Nasdem, termasuk kita semua. Sebab agak tidak masuk akal secara moral orang yang diduga melakukan pemerasan, tetapi di sisi lain dia juga mau menyidik atau terlibat dalam kasus ini, seperti narasi-narasi Johannes Tanak misalnya. Ini kan tidak pernah menyasar soal lembaga KPK-nya, tapi pribadinya yang memang diduga melakukan pemerasan. Saya kira fokus ke situ gitu, Mbak. Tapi kita balik lagi kepada soal aliran dana yang disebut oleh pimpinan KPK ya, ada mengalir ke Partai Nasdem gitu. Bung Saur, kalau Anda sendiri melihat hal seperti ini bagaimana? Kan juga sudah disebutkan tadi ada dari PPATK begitu yang menyampaikan soal aliran dana itu. Ya, saya kira kan karena seperti dibilang Pak Alex tadi itu kan masih intelijen keuangan. Nah, kita pikir KPK juga harus membuat clear. Misalnya kata Anda juga meragukan bahwa ada aliran dana seperti itu ke partai? Ini kita bukan dalam konteks katakanlah meragukan, yang kami juga apresiasi kawan-kawan di Nasdem kan dia mengatakan bahwa hanya menerima 20 juta rupiah. Mereka mengaku 20 juta. Cuman kan ada seorang penegak komisioner KPK menunjukkan miliaran. Ini kan sensitif. Kenapa tidak sebut berapa miliar? Kalau memang itu masih katakanlah intelijen keuangan, coba didauin. Karena ini sensitif, karena posisi sekarang ini di mana saudara Syahrul sudah ditetapkan tersangka, padahal dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Firly cukup kuat, tiba-tiba KPK mengatakan ada miliaran. Itu Bung Saur, pertanyaan saya adalah begini, kembali ke soal aliran dana itu, apakah kemudian saya katakan biasanya ya, atau dalam pantauan Anda bahwa aliran dana seperti ini biasa terjadi begitu oleh seorang politisi yang menduduki posisi tertentu, misalnya memberikan aliran dana kepada partai? Kalau kita memang kita lihatkan seluruh praktek-praktek, misalnya katakanlah seperti saudara Taufik Basari sebagai seorang anggota DPR kan tuh lazim dari sekian persen gajinya juga disumbangkan secara terbuka kepada partai. Tapi banyak juga mungkin dia partai tulus-tulus saja, tapi kader yang juga mendapatkan uang ilegal. Nah, kadang-kadang di sini partai kan belum tentu tahu. Kalau memang dari tahu, mana asal usul uangnya begitu ya. Saya ingin tanyakan itu ke Bung Taufik Basari. Saya potong Bung Saur. Saya ingin tanyakan itu ke Bung Taufik Basari soal kalau misalnya ada setoran uang begitu dari kader, tentu itu adalah hal yang biasa terjadi. Apakah partai itu biasa mengecek dan lain sebagainya? Ya, jadi setelah munculnya peristiwa ini atau berita ini, kemudian partai mengecek ya di rekening kita apakah memang ada aliran dana yang seperti disampaikan oleh Pak Alex Marwata. Ya, akhirnya yang kita temukan adalah memang pernah Pak SCL mentransfer 20 juta dalam rangka kita saat itu lagi urunan, saya pun juga ikut urunan ya. Saya kalau tidak salah 5 juta saya sumbangkan ya, karena ada bencana alam, kemudian kita urunan sama-sama anggota fraksi dan beberapa kader partai lainnya untuk memberikan sumbangan itu, dan sumbangan itu kemudian disalurkan pada korban bencana alam. Hanya satu kali itu saja? Ya, itu yang saat ini ditemukan oleh DPP Partai. Artinya kita juga secara aktif juga ingin tahu ini apa yang dimaksud oleh Pak Alex Marwata. Saat ini temuannya adalah seperti itu. Yang kedua,
Ini kan tadi disampaikan oleh Pak Alex bahwa berdasarkan laporan dari PPATK yang akan ditelusuri lebih lanjut. Tadi seperti Bang Saur katakan, hal ini akan sangat sensitif bagi partai politik, ya. Kalau kemudian belum jelas, ya, berapanya, seperti apa, tapi sudah diumumkan, artinya seperti ini, ya, banyak kemudian pemberitaan-pemberitaan menuliskan berita bahwa seolah-olah benar sudah ada aliran dana tersebut dengan jumlahnya miliaran dan seterusnya. Nah, kalaupun ada aliran-aliran harus dijelaskan berapa jumlahnya, kepada siapa, ya, untuk keperluan apa, apakah legal atau tidak, ya, dan sebagainya. Nah, ini ketika disampaikan masih prematur, ya, tidak ada kejelasan secara detail, sebagai partai politik itu sangat merugikan karena orang akan langsung menuduh macam-macam kitanya. Sementara kita juga tidak tahu mana yang dimaksud, kecuali kalau kemudian dijelaskan satu persatu, diperinci A, B, C, D, E, F gitu misalnya. Kita akan bisa jawab kalau yang A itu seperti ini, kalau yang B seperti ini. Nah, karena tidak ada kejelasan itulah maka kita melihat loh ini seperti sama juga seperti proses-proses yang dilakukan oleh KPK sebelumnya terhadap kasus ini yang kita lihat sebagai satu kejanggalan. Ini adalah bagian dari kejanggalan proses yang kita lihat, ya, di mana ada insinuasi yang disampaikan, ada sebuah informasi yang disampaikan. Apa yang Anda curigai? Apa yang sedang terjadi yang Anda curigai? Ya kita lihatlah nanti seperti apa. Bagi kita tidak masalah, silahkan cek, ya. Kalau misalnya ada informasi dari PPATK, silahkan cek. Selama ini Partai Nasdem sangat menghormati proses hukum. Tidak pernah kita melakukan penghalang-halangan terhadap proses hukum. Bahkan jika pun diminta bantuannya untuk mengecek juga, kita akan lakukan itu. Jadi tidak usah khawatir soal itu terhadap Pak Nasdem. Yang kita sayangkan adalah, ya, penyampaian opini yang kemudian membuat masyarakat memiliki persepsi yang negatif tanpa didahului oleh satu kejelasan yang detail mengenai apa yang dipermasalahkan yang diangkat oleh. Bung Saur, ketika ini kemudian menimbulkan ketidakpercayaan begitu, apa yang dampak besarnya bagi KPK kemudian dalam situasi dan kasus ini ke depannya? Kalau saya sih berharap begini, 4 komisioner KPK itu kompak, secara internal mereka meminta untuk supaya saudara Firly Bahuri nonaktif dulu setidaknya di kasus ini sebelum ada statusnya tersangka. Karena gini, kita ini kan dalam agenda ketatanegaraan kita kan sudah akan memasuki, ya, kalau kita orang hukum kan tidak ada namanya tahun politik, tapi yang umum mengatakan tahun politik. Kawan-kawan di Nasdem ketepatan sekarang ini, sekalipun secara formal masih di kabinet, tetapi kan dalam konteks pilpres agak berbeda. Nah, ini juga aspek ini juga harus dipahami oleh komisioner KPK. Kalau saya sih secara moral, karena memang dugaan yang dilakukan oleh saudara Firly, karena menyangkut menurut saya kan secara moral mereka ini mengumumkan seorang tersangka, tetapi di sisi lain dia juga diduga. Baik, kita tangkap Bung Saur apa yang Anda sampaikan. Tentu sekali lagi ini akan ditunggu, ya, proses lanjutannya dari kasus ini. Terima kasih Bung Saur Siagian, pegiat anti korupsi, dan juga Bung Taufik Basari, Ketua DPP Partai Nasdem, atas pandangan Anda di Kompas Petang. Sehat selalu. Terima kasih. Maju Bas. Saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain di Kompas Petang. Di antaranya, tentara Israel membom situs peluncuran roket Hamas yang ditembakkan dari jalur Gaza ke arah wilayah Israel. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you.
Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan, tahu tak semua air itu Aqua? Aqua 100% murni. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan, kalau tak semua air itu Aqua? Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama, sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Bila si kecil panas, ingat 3C. Gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin, bila si kecil. Andalan Ibu Siaga. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan, kalau tak semua air itu Aqua? Aqua 100% murni. Disaster Victim Identification. Satuan kerja dari Polri yang berada di bawah Pusdokkes ini bertanggung jawab pada pencarian korban dari suatu bencana melalui beberapa tahapan dalam proses identifikasi serta melalui prosedur agar tetap teratur. Selengkapnya, ikuti Presisi Melayani. Sinergi DVI Polri dalam mengidentifikasi. Sabtu 14 Oktober pukul 6:30 malam. Dipersembahkan oleh Saudara, tentara Israel membom situs peluncuran roket Hamas yang ditembakkan dari jalur Gaza ke arah wilayah Israel. Dalam video dari udara yang dibagikan Angkatan Bersenjata Israel, sejumlah roket ditembakkan militan Hamas dari sebuah lokasi di jalur Gaza. Sejumlah roket berhasil meluncur ke arah wilayah Israel untuk menghentikan peluncuran roket Hamas. Angkatan Udara Israel kemudian menyerang titik lokasi peluncuran roket Hamas menggunakan rudal. Sebuah video merekam detik-detik roket yang ditembakkan tentara Israel mengenai sekumpulan wartawan yang tengah meliput di perbatasan Israel-Lebanon di Alma al-Sab, Lebanon Selatan. Akibatnya seorang jurnalis kantor berita Reuters tewas dan 6 wartawan lain terluka. Insiden terjadi saat terjadi baku tembak antara pasukan Israel dan militan Hizbullah di perbatasan Israel-Lebanon.
Militer Israel bertubi-tubi meluluh lantakan kawasan Karama di Gaza bagian utara. Sejumlah bom diledakkan di kawasan apartemen dan gedung bertingkat. Kementerian Gaza menyebut serangan balasan Israel menewaskan 1.900 orang di Gaza dan lebih dari 1.300 warga Israel. Sementara pemerintah Israel mengklaim 1.500 militan Hamas menjadi korban serangan balasan ini. Di saat warga Palestina diminta untuk mengungsi keluar Gaza oleh militer Israel, jenazah korban meninggal terus menumpuk di luar rumah sakit Gaza sejak Jumat. Rumah sakit setempat tidak mampu menampung banyaknya korban berjatuhan akibat serangan balasan Israel. Sebagian warga yang tidak memiliki sarana transportasi untuk keluar kota Gaza dan mengabaikan perintah mengungsi justru tewas dalam serangan Israel. Kelompok relawan meminta komunitas internasional dan PBB untuk menghentikan serangan antara Israel dan Hamas ini. Militer Israel di kota Gaza terus menghalangi warga yang ingin mengungsi keluar kota. Mereka menyerang kendaraan dan truk warga yang ingin keluar kota menuju kawasan tengah dan selatan Gaza. Sejumlah mobil dan truk terkena ledakan dan terbakar. Sementara akibat serangan ini, warga sibuk mencari anggota keluarga mereka di rumah sakit setempat. Sebelumnya, saudara, militer Israel meminta warga Gaza untuk segera mengungsi keluar kota akibat konflik memanas Israel dan Hamas. Kompas Petang akan kembali, saudara, dengan informasi gudang kabel di Harjamukti, Cibubur, Depok, Jawa Barat, Sabtu siang terbakar. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Bila si kecil panas, ingat 3C. Cek gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan ibu siaga. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan.
Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Disaster Victim Identification. Satuan kerja dari Polri yang berada di bawah Pusdokes ini bertanggung jawab pada pencarian korban dari suatu bencana melalui beberapa tahapan dalam proses identifikasi serta melalui prosedur agar tetap teratur. Selengkapnya, ikuti Presisi Melayani. Sinergi DVI Polri dalam mengidentifikasi. Sabtu 14 Oktober pukul 6:30 malam. Dipersembahkan oleh Mahkamah Konstitusi segera putuskan gugatan batas usia Capres-Cawapres. Akankah putusan MK jadi tiket Mas Gibran Rakabuming Raka di Bursa Bacawapres 2024? Wush mencatatkan sejarah sebagai kereta cepat pertama di Indonesia. Namun di balik kesuksesan kereta cepat Jakarta-Bandung, tugas berat menanti pemerintah demi mewujudkan transportasi berkeadilan. Selengkapnya dalam 60 menit special report, Minggu 15 Oktober pukul 6 petang di Kompas TV. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan, hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Untuk habis, let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan bersama Kompas TV. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan, hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Untuk habis, let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan bersama Kompas TV. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan, hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Untuk habis, let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan bersama Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal olah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal olah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi
informasi, tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan. hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik? Bisa. Waktu habis. Let's go. Mau makan-makan enak? Juga boleh. Tuntas. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan bersama Anda masih bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Pebalap Pramac Racing, Jorge Martin, berhasil jadi pemenang sprint race MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix di sirkuit internasional Mandalika, Mataram, NTB. Di hari kedua gelaran MotoGP Series Mandalika, 22 pebalap dari 11 tim adu kecepatan pada babak kualifikasi. Jorge Martin berhasil jadi pemenang, sementara Luca Marini dan juga Marco Bezzecchi berada di urutan kedua dan ketiga sprint race. Saat pebalap lain tengah berjuang di lap awal, pebalap Repsol Honda Marc Marquez justru tergelincir di lap pertama. Tak lama insiden pada Marquez di lap kedua, insiden lain terjadi antara Alex Espargaro dan Brad Binder. Meski terjadi insiden dengan Alex, namun Brad Binder bisa menyelesaikan dengan posisi ke-19. Gudang kabel di Harjamukti Cibubur, Depok, Jawa Barat Sabtu siang terbakar. Informasinya akan hadir lebih lengkap usai jeda berikut ini. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Bila si kecil panas, ingat 3C. Gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin, bila si kecil. Andalan ibu siaga. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang.
Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Disaster Victim Identification. Satuan kerja dari Polri yang berada di bawah Pusdokes ini bertanggung jawab pada pencarian korban dari suatu bencana melalui beberapa tahapan dalam proses identifikasi serta melalui prosedur agar tetap teratur. Selengkapnya, ikuti Presisi Melayani. Sinergi DVI Polri dalam mengidentifikasi. Sabtu 14 Oktober pukul 6:30 malam. Dipersembahkan oleh Saudara, gudang kabel di Harjamukti, Cibubur, Depok, Jawa Barat Sabtu siang terbakar. Lahan yang dijadikan gudang penyimpanan kabel di Harjamukti, Depok, Jawa Barat ludes terbakar. Sejumlah warga yang tinggal di sekitar lokasi gudang kabel berupaya menyelamatkan harta bendanya dan penyebab kebakaran belum diketahui. Kompas Petang kami tutup sampai di sini, saudara. Pastikan Anda terus mengupdate informasi seputar pemilu hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Niluh Puspa. Dan saya Audrey Chandra, berterima kasih. Sampai jumpa lagi.